Balik lagi di Studio Bola episode ke berapa sih? Berapa? Nggak tahu. Pokoknya kita ada yang bilang, nih kalau Studio Bola syuting udah pasti Chelsea kalah nih kayaknya kan. Ada Rehan di sini, ada Raden Maskaryo dan juga ada Bang Wanco. Tai banget ya Mas Adit ya. Kenapa tuh? Dia bilang kurang-kurangin bercanda tadi, belum bercanda. Iya, Yang ngawan iya, bercanda. angkat gorengan, Iya. kurang ajar ya. Tiba-tiba ngangkat gorengan. Ngangkat gorengan. Itu gorengan dari Saweria bukan? Bukan. Wah, ini teman-teman kurang dikencengin Sawerianya nih ya. Jangan lupa buat kamu yang belum pernah Saweria, coba di Saweria karena di sini bakal ngasih kita kopi ataupun gorengan kayak tadi. Ayo Pak Haji, boleh Pak Haji. Wah. Nah, ini timer harus banget di meja. Iya dong. Dan buat kamu yang belum subscribe Studio Bola, yo subscribe karena bentar lagi bakal 11.000 nih. Udah. 12.000. Bentar lagi 12.000. 12.000 bentar lagi kita guys. Di like juga videonya, di komen, di share ke teman kamu yang sesama suka Chelsea, ke mantan kamu ataupun ke pacar kamu yang suka Chelsea atau yang belum suka bola jadi suka Chelsea nantinya ya. Karena kalau udah 12.000, Karyo bakal jadi manusia silver. Wah, iya. Enggak kenapa langsung self claim gitu Nggak ya. tahu. Nanti bakal ada apa aja, kita bakal bahas Chelsea yang dimana kemarin Chelsea sempat kalah sama Tumpul. Brighton. Sanchez. Terus ada transfernya Chelsea juga. Terus ada jelas. tentang prediksi untuk laga berikutnya di Premier League lawan Brighton lagi. Nah, Betul. bakal kayak gimana videonya? Tentu aja kamu tungguin. Sebelum kita lanjut, kita buka dulu Studio Bolanya. Tidut. 3 game terakhir Chelsea, menurut lu gimana? Jelek atau enggak? Tapi yang terakhir sih lawan Brighton yang kalah ini menurut gue jelek banget. Lu ngomong jeleknya masih dari sudut pandang mana dulu? Kalau secara hasil dari 3 game 2 kali kalah 1 menang itu jelek. Cuman pas menangnya pun juga sebenarnya mainnya nggak bagus. Bukan menang bagus. Menangnya ugly hoki win lah. gitu, ugly win ya. Nah, kita menang gara-gara gol bunuh dirinya si Emerson ya. Wan Bissaka. Wan Bissaka, Iya. pas lawan SM. Ditendang sama Palmer. Terus ada lawan siapa lagi selain lawan West Ham? Lawan Manchester City. City dulu ya. Ini langsung bahas itu aja ya. Langsung ya. Langsung Pak. Kenapa dibilang City jelek? Ya kan? Sebenarnya kita udah unggul di awal-awal ya kan. Sempet ada peluang buat nambah gol dari Jackson. Betul. Ya, tapi lagi-lagi Karena dia Jackson. Ya karena dia Jackson. Karena Jadi dia dia lebih pengen gitu. Michael Jackson Oh, salah maksudnya ya? guys, maksudnya gitu. Nah itu maksudnya kayaknya kalau depan itu ada Beto Gonzalez juga bisa golin tuh kayaknya. Betul. Kita berharap sebenarnya di depan itu bukan Nico Jackson ya. Iya. Siapa? Lebih ke buah Salosa ya. Wah, seru sih ya. Maksud Maksud gua, gitu. nah itu maksudnya ya tadi kalau misalnya lu bilang men lu striker gitu loh. Iya. Tapi Rasa haus lu kemana gitu kan? masih Iya. kurang konsisten ya. Bener. Kadang bagus-bagus banget, kadang jelek emang nggak kelihatan. Premier League yang mana? Oh bukan. Ya? bukan. Sebenarnya maksud gua gini loh. Kalau bukan Jackson siapa? Nadanya sama, omongan beda. Enggak gini loh maksud gua kayak kalau tadi motong sedikit soal dari Wanda kayak Iya. Jackson nih bukan masalah konsisten atau enggak konsisten Tapi- ya. Tapi emang kayak lu enggak punya giroh. Apa tuh Giroh tuh? Apa Kayak tuh? semangatnya jadi striker tuh buasnya tuh kayak nggak ada, ngerti nggak? Kalau bahasa Arabnya Technically kita harus akuin Jackson bagus. ya. Karena suka bantu ke belakang gitu ya. Ya, dari cara dia dribbling, dari movementnya sebenarnya bagus. Ya. Tapi Cuma kadang ya itu entah kebat-kebit sendiri, geradak geruduk sendiri. Nah jadi kayak lebih ke secara mental nggak sih lu pada akhirnya kalau ngeliat Jackson tuh? Ya. Masalahnya tuh ada mentalnya dia. Ya kan, jadi karena mungkin emang dia sering miss atau dia sering miss lah katakanlah. Jadi pada akhirnya dia ragu buat bikin finishing sendiri. Ya. ini kalau gue main Football Manager, pasti nanti gue bakal add staff ada yang sebagai staff mental. Enggak, staff mental. Jadi yang buat Chelsea menangin possession dan dengan skillnya emang atributnya especially mental gitu. Mungkin Chelsea butuh coach mental kayak gitu nggak sih? Karena emang ternyata pemain Chelsea semuanya kan muda-muda. Berarti kan mentalnya masih harus kita bangun kan? Betul. Harus ikut ISG sih. ISQ. Dia ngejok salah juga. 165. Nah, kalau menurut lu gimana, Bang?
Gini, sebenarnya kita berawal dari Tetap. banyaknya hujatan dan makian para fans juga kan. Jackson kenapa nggak gol? Kenapa kurang tajam? Kenapa nggak bisa golin ibaratnya gitu ya? Kenapa? Nah, sebenarnya keresahan ini asik. Kita coba inilah akomodir di sini. Nah, bener aja kan, ketemu titik terangnya. Chelsea sebenarnya bisa dibilang di 3 laga itu bisa aja nggak kalah dalam tanda kutip ya. Kalau strikernya bermain sebagai striker, The real striker. Bukan sebagai back lawan. Back lawan. Nggak, maksudnya ya lu bayangin aja. Kita lengkap-lengkap deh ya. Karena ngebahasnya kan ketajaman lini depan kita. Waktu lawan Brighton itu kita cuma bikin 1 shot on target kemarin. kacau. Iya, lawan Brighton pas FA Cup itu. Ini walaupun oke kita nggak ada striker murninya ya. Murni. Kungku di plot sebagai nomor 9. Tapi kita mesti ngeliat Chelsea kayak tadi dia bilang girohnya, kalau gue bilang tuh lebih ke aridu. Apa tuh? Hasratnya. Wah, gila emang Itu kelas internasional ini. Sebenarnya kita emang ini banget anaknya. Lebih bilingual. pendekatannya itu lebih ke bilingual. Oh. Iya. Sama beberapa hukum fikih juga kan. Enggak, dong, Arab dong. Arab. Serapan. Itu bahasa keranji kali. Ah, Tuh. kagak. Itu Arab. Bahasa saya tuh Arab. Orang gue taunya waktu pesantren, gue Arab kata-kata Paninda? enggak. Kata-kata giro tuh gue taunya waktu gue sanlat di ini Cikombong, pesantren kilatnya Al Azhar. Oh, lu dulu pesantren kilat. Bukan Al Azhar tuh ada, enggak usah, yang penting lanjut. nyimpang terus. Teriomelin lagi. Nah, jadi itu kenapa kita bisa ngelihat kita ngomong juga by data kan. Ngelihat Chelsea, oke lah lawan West Ham serangannya banyak, shoot on targetnya banyak. Tapi kita nggak ngoleksi shoot on target, men. Kita ngoleksinya gol. Betul. Ya kan? Yang dihitung kan gol. Golnya. Walaupun Chelsea dibantu sama alam ya. Dibantu sama alam gitu. Apa tuh? Ya maksudnya Palmer nge-shoot, Bang Badukun gue tonjok lu. nge-shoot masih ada Wan Bissaka yang ngebelokin. Dan mungkin kesel dulu kali. Ada gue bantu deh, golin gitu. Wah. Jadi ya maksud gua kekesalan para fans Chelsea ya sangat bisa divalidasi dengan apa yang terjadi di lapangan gitu guys. Tapi dari 3 game terakhir, ini gua mungkin nggak ngebahas tentang statistiknya atau ngelihat matchnya. Gue di tongkrongan. Ketika fans MU yang banyak ini bisa menang lawan City, sedangkan Chelsea kalah lawan City. Gue selalu dibilang kayak tutorial lawan City ada di YouTube-nya MU gitu, digituin gue di tongkrongan. Ya? Gue sih ada. Kalau gue ngeliatnya ya, kalau gak asik sih temen lu. Oh gitu. Nah kalau lawan West Ham, Kayak gimana tadi kalimat utamanya apa? Subjek utamanya siapa? Temen Fans MU. Ya lu tahu sendiri fans MU kelakuannya kayak gimana, udah Kayak gitu aja. wah. Nah terus Emang ada fans MU nggak katro? Tapi fans MU kaya kok, nggak miskin, tenang aja. Tapi katro kan. Nah, kalau lawan West Ham, untungnya kita menang. Padahal yang pelatihnya West Ham saat itu adalah mantan pelatihnya Chelsea, Graham Potter. Dan lucu lagi dia ngomong di press conference, halo semuanya, saya nggak kangen di sini. Ya, gitu katanya. Dipikir kita kangen kali malu. Terus dia bilang juga katanya keputusan dia dipecat dari Chelsea adalah keputusan yang paling terbaik menurut dia dalam hidupnya. Katanya gitu juga di press conference-nya. Ujung-ujungnya kalah sama Chelsea. Padahal dia nggak tahu ya kalau misalnya dia dihantuin sama fans West Ham bisa lebih parah. Buset, ternyata lebih gila lagi. Kalau fans West Ham kecewa, hilang keluarga lu. Ini hooligans banget gitu ya. Parah. Nah, terus lawan Brighton nih. Masalahnya Chelsea lawan Brighton dibilangnya sama teman-teman tongkrongan gue bilang, pelatihnya itu aja kelahiran 93, cuy. Pelatih muda, sebelumnya nggak pernah ngelatih klub gede. Mungkin klub gede yang dia latih adalah Brighton. Terus Chelsea kalah sama Brighton. Nggak mungkin. Sebelumnya Brighton habis dihajar 7-0 dibantai. Ngerti. Tapi maksud gue untuk lu fans yang bilang kasarnya nih, ngambilnya adalah dari umur, ya kan? Kita lihat Hansi Flick dengan segala macam torehannya dia. Kan dia udah tua. Enggak dong. Nagelsmann, sorry. Kok Hansi Flick? Ketuker, maaf. Ketuker. Nagelsmann. Kita lihat Nagelsmann. Kan hitungannya dengan dia punya catatan
Dia hitungannya masih muda. Mm-mm. Ya kenapa yang 93 nggak boleh ngelakuin hal yang sama? Hmm. Toh wapres kita masih muda. Wah. Tapi kalau kelahiran 93, aturan belum ngelatih, masih jadi pemain. Gimana menurut kamu? Gue boleh itu nggak sih lurusin Apa? dulu yang lawan City. Iya. Kotor lawan City. Jauh dari Gue kira tadi mau ngomong nggak dikasih. Jauh banget. Iya, sebagai ngomong. Ayo gue ngomong bawa aku. Aku benci di sini. Karena udah gue bilang kita jangan bertiga. kejauhan. Bener-bener nggak ada pattern. Umat lompat. Dari kejauhan. Nah kan gue ikutin dia bosnya. Aturan ke Wesam dulu, baru City. Ini langsung jauhan. Gini, sekarang gini. Ya kan, tugas sama bos apa? Rusak. Oh di sini rusak. Mas Bal diulang aja Mas. Dengan PD-nya. Bentar. Boleh gue dulu nggak? Ini agak balik lawan City. Bukan maksudnya tadi kan City belum kelar nih. Belum udah nyampe Belum Wesam. kelar brengsek. Oke, lawan City. Kita mau retake aja nggak? Ya, lanjut. Lanjut. Kita profesional. Anjing. Jadi ada perubahan skema nih dari babak pertama ke babak kedua. Babak pertama kita masih ada megang bola, masih berani bikin peluang gitu kan. Babak kedua fix pemain kita AFK. Karena Chelsea emang kalau misalnya kita nggak kedapetan gol awal lebih dulu, moralnya cepet banget turun. Karena ini pemain masih muda-muda semua, bener nggak? Kalau gue ya, gue udah mencoba untuk mengesampingkan pemain muda-muda begini, mereka tuh ya di hire extra profesional gitu kan. Lu udah di Chelsea ya lu harus ada goals. Ya, Ya, itu lu harus dapat bener. nggak boleh lu kasarnya lu bilang pembelaannya adalah umur muda. Bener. Kalau gue tekankan, Chelsea tuh harus banget ngejar gol pertama di awal, karena itu penting banget buat Chelsea. Lawan Menurut lu City gimana? Lawan City Lawan gue City pertama. di Kumbak. Tapi ternyata di comeback ya. Iya. Oke. Berarti nggak valid. setuju lah, nggak valid ya. Nggak Oke. valid. Di samping ada blundernya Sanchez, Mm-mm. yang ngapain maju sih lu gitu kan. Dan dicop Itu Neuer. dengan indah oleh Haaland gitu. Mm-mm. Dan sampai Enzo sampai begituin muka, itu adalah indikasi bahwa sebenarnya ini ada hal yang nggak bisa kita utarakan di omongan on record kayaknya ya, house of record. Kenapa Chelsea bisa kayak gitu? Mm-mm. Ya kan? Cuman kalau kita ngebahas secara wall game Nggak kayak gitu, apa-apa. On record aja guys sih. wah jangan dong. Nggak apa-apa, coba bisikin emang apa? Bisikin dulu. Nah, nggak apa-apa, itu masih aman. Jadi misalkan lu ngeliat permainan yang berubah drastis, itu kayak nggak normal aja gitu. Dan kayaknya blunder-blunder yang sengaja ini perlu banget dicek sama, ya mungkin ada komdis di FA mungkin. Betul. Tapi lu kalau itu jangan bener sih. Lu jangan on record sih. Kalau Iya. rasis banget di situ tadi omongan lu. Wah. Parah, kagak. Nah, Tapi lawan kabarnya West katanya, Ham- lawan West Ham. lawan West Ham Udah itu boleh nih West Ham nih. udah boleh ya. Udah boleh Han. Lawan West Ham emang penyelesaian akhir, walaupun serangan udah ada. Mm-mm. Ya, ditambah lagi kita bisa dibilang kepecut lah sama gol Bowen. Jared Bowen. Iya, walaupun kipernya udah ganti tuh, udah nggak Sanchez, udah Philip Jorgensen. Jorgensen. Iya. Nah, di sini masih ada rasa-rasa ingin menangnya, 3 poinnya. Nah, ketika lawan Brighton, gua aneh banget. Kita sebenarnya punya kemampuan buat mengeksploitasi sisi kanan kirinya Brighton yang kalau misalkan dia nyerang itu jadi 3 back. Betul. Artinya sebenarnya mereka tuh kalau kata lu, mereka tuh back kan hero banget. Oh. Terbukti dari gol pertama Palmer itu dari samping kan. Nah, itu kan sebenarnya ngelihat sisi lemahnya Brighton. Ditambah ketika mereka jadi 4 back, sisi tengahnya yang ngelowong. Itu kelihatan dari waktu Nkunku ada chance gitu dari tengah. Nah, artinya lu udah tahu nih lawan kelemahannya ini. Kenapa lu nggak pakai cara yang sama untuk ngebobol gawangnya dia gitu. Lagi, iya. Jadi maksud gue di sini ada miskoordinasi dan rasa itu tadi feels lu buat menang itu tuh yang agak pudar gitu. Padahal lu udah tahu gitu caranya. Tuh maksud gue pas ke yang dibilang tadi Wanda ya, di pas lawan Brighton.
setelah Nkunku bikin gol dengan cara yang kayak gitu, Brighton nggak nutupin sisi itu gitu loh. Ya, bikin chance. Iya bikin chance ya, bikin chance itu kayak Brighton nggak bebenah. Iya Kenapa benar. nggak lu gempur terus sampai ya kemungkinan ada dua, antara itu jadi pada akhirnya bikin gol atau yang kedua sisi lain yang kebuka. Iya. Ini kalau ternyata memang backnya 3 terus main Nero, mungkin nggak kalau misalnya Chelsea pemain attacking midfieldernya sayap kanan kirinya mainnya itu tuh bukan yang inverted winger di mana bola dibawa ke tengah, tapi benar-benar mainlah di sayap sebagai winger, bisa crossing atau umpan silang jadinya, umpan tarik. Kalau ini untuk posisi sekarang ya, kayaknya sih kurang setuju gua. Kenapa? Tadi dulu. Gorengan. Tiba-tiba gua mau ada gorengan. Karena kita nggak punya nomor 9 murni. Betul. Ya kan? Jackson cedera sampai April. Tinggal Giu juga lagi diragukan. Artinya permainan kita mesti bisa fluid lah. Jadi untuk crossing kayaknya masih belum bisa gitu. Cuman kenapa kita bahas sedikit kenapa Mitoma bisa golin? Itu sebenarnya ya. Secara nggak langsung Maresca mungkin dia ngelakukan kurang. Bilang aja memegang tangan gue lu. Maresca itu dia seakan-akan backnya itu kayak mirroring apa yang dilakukan sama Brighton. Itu Gusto bener-bener hampir di tengah, nggak ngawal si Mitoma. Itu yang ngebikin dia bisa selowong itu. Dan ditambah lagi ada perkara wasit di sini sebenarnya. Kenapa wasit itu? Itu kan pemain Brighton kalau nggak salah Lamte terindikasi handball. Tarik Lamti. Iya, tapi di FA Cup VAR itu di round itu ya belum ada. Wah. Sama kayak waktu golnya Harry Maguire waktu MU lawan Leicester. Gitu. Kalau dicek VAR kemungkinan itu nggak gol. Padahal sekelas FA Cup ya. Ya makanya kalau lo lihat itu Marco Curella pas gol tuh kesel banget. Dia bawa bola langsung ngejar wasit. Dia mau protes. Handsball. Gitu. Jadi selain emang Gusto nggak nge-cover Mitoma, ada hal lain kayak tadi intrik-intrik handsball dan lain-lain. Atau mungkin juga nih buat next masih lawan Brighton juga. Berarti kalau emang ternyata kita nggak bisa eksploitasi backnya Brighton yang dimana mainnya Nero dengan ada 3, berarti kita main yang tadi gue bilang adalah main di sayap banget kanan kiri, walaupun nggak bisa crossing, berarti lu bisa shoot from out of the box. Iya. Nah ini kayak gol Palmer di pertemuan pertama, ya kan? 3 golnya kan dari 2 gol Palmer dari luar. 2 gol lagi pertama dari dalam kan yang ini. Artinya cara tendangan jarak jauh long shoot kayak gitu emang nggak salah digunakan kalau lawan tim sekelas Brighton. Karena kipernya Brighton juga bukan world class goalkeeper gitu kan. Ya. Betul. Kipernya masih Brad Vregenberg itu kan. Verbruggen. Iya, yang dari ini ya, Belanda ya, timnas pusat. Tapi sedikit ini ya kebobolannya Verbruggen itu kemarin waktu lawan Chelsea itu mirip kayak semalam kiper AC Milan yang dari Prancis kesukaan Bang Adit, Mike Maignan waktu lawan Feyenoord. Kayaknya lagi ngetren sekarang kiper salah. Maksud gue untuk bukan masalah salah antisipasi atau lain-lain itu ya. Kayak misalnya taking chance dari luar kotak penalti segala macam. Itu kita kalau menurut gue ya harusnya pemain Chelsea yang segitu banyak gitu, segitu terpilihnya. Mereka udah masuk ke Chelsea. Itu nggak menjadikan itu sebagai pilihan. Ya. Tapi emang harus terus dicoba gitu loh. Pilihan dalam artian ya ketika ketemu tim yang kayak gini coba pakai cara kayak gini enggak. Cuma maksud gue memang harus sekreatif itu gitu loh. Harus kreatif itu ya. Enggak bisa terus-terusan pakai kasarnya Noni yang cut inside, Sancho cut inside, mau sampai kapan kayak gitu gitu loh. Sancho kemarin udah di awal-awal dia naiknya lagi performanya, dia udah coba buat flashing dari luar kayak gitu kan udah bener. Kayak waktu lawan Spurs. Nah, waktu lawan Palmer juga udah ngelawan. Palace sama Spurs. Lawan Crystal Palace. Yang Munoz di trik sama dia. Oh iya bener, Palace. Sancho kan yang golin lawan Spurs juga. Lupa lah pokoknya. Ya udah cara-cara gol kayak gitu tuh emang maksud gue ya emang harusnya ada. Iya, minim kreativitas. Betul. Dan nggak tergantung siapa lawannya. Gitu. Lu mau sampai lu emang nggak bosan ngelihat Noni nyoba buat cut inside terus?
Mau sampai kapan lu udah tahu itu sering gagal. Dan walaupun emang ada beberapa yang berhasil jadi gol. Ya. Dan penyakitnya Noni kalau yang gue lihat, dia kalau udah dapat 1 gol, udah mainnya males-malesan. Nah, udah kayak nggak ada semangatnya lagi gitu. Betul. Mau ngincer gol kedua, gol ketiga, hat-trick gitu kayaknya nggak ada. Oke, ada lagi nggak ini tentang 3 game terakhir City 3 game terakhir Chelsea lawan City, West Ham sama Brighton? 3 game Chelsea terakhir itu kesimpulannya kasih kurang desire. Masih jelek, nggak ada desire-nya. Bukan masih kurang desire ya. Chelsea yang kemarin minggu-minggu kemarin awal-awal mana? Yang awal-awal Maresca itu ya. Oke. Maksud gua kenapa bisa seberubah itu gitu loh. Pertanyaan coy. Nanti kita bisa jawab mungkin di pembahasan berikutnya. Sekarang kita bakal ngebahas tentang transfer Chelsea yang dimana kayaknya nih nggak memanfaatkan transfer window untuk beli striker. Yang dimana Jackson cedera hamstring. Betul. Dan kabarnya ini sampai bulan April. Terus striker Chelsea yang lain ada McGeough yang cedera juga. Bang Wanda dulu kali ini. Tinggal siapa striker kita? Ngkungku aja. Gak ada lagi. Kalau kita ngomongin chance siapa yang bisa dijadiin striker, Palmer. Ya. Itu juga false nine kan? Kalau mau maksain. Atau mungkin yang dari pemain akademi. Sebenarnya gini, gue sedikit tadi lu udah nyinggung Fast Nine. Fast Nine itu ya ini sharing aja ya. Belum tentu gue benar, correct me if I'm wrong. Knowledge ini, knowledge. Ilmu lagi aja. Ilmu lagi aja. Enggak, maksudnya false nine itu adalah si nomor 9 yang bermainnya itu agak mundur sebenarnya. Kayak yang dilakukan Harry Kane waktu di Tottenham Hotspur atau Giroud ya benar sebagai tembok yang pemantul. Nah itu bisa dikatakan false nine. Jadi dia enggak nomor 9 yang enggak di posisinya. Cuma kalau misalkan ya iya gitu Bang, benar. Kalau misalkan dia nomor 10 dan nomor 9 itu lebih ke free roll. Gitu. Makanya Ngkungku itu dia diharapkan menjadi free roll dan tajam kan. Tapi ketika dia waktu di Leipzig itu punya Poulsen. Betul. Joseph Poulsen. Iya, yang jadi nomor 9-nya. Artinya kemahiran Ngkungku sebagai nomor 9 masih diragukan gitu kan. Jadi tapi ini nggak salah butuh coba. Gitu, nggak salah butuh coba. Dan Palmer pun juga sebenarnya udah terbiasa main di tengah. Ya kan? Nah, jadi kalau misalkan nanti lawan Brighton mau pakai cara itu, ya nggak ada masalah sih. Nah, karena David Washington juga belum bisa main. Ya. Dia lagi ada ini U20 South American Championship. Oh, gue pikir lagi di Washington sampai Minggu. Sebelumnya, kalau misalnya Joao Felix nggak di-loan ke Milan, itu Felix bisa jadi striker kita. Advance forward dia masih bisa. Natural. Enggak juga kalau di Football Manager gitu, Pak. Waktu di Barca sih dia di belakangnya Lewandowski ya. Second striker. Iya, tetap di belakangnya. Karena depannya ada Lewandowski kan. Yang paling Lewandowski saat ini Ngkungku. Iya. Dan belum ada lagi. Atau kemarin ada pemain baru tuh yang di liga sana golnya lebih banyak gitu. Asisnya juga banyak. Yang baru ini 18 tahun. Belum bisa main juga ya. Di loan juga kayak lanjut di sana lagi. Belum didatang, belum ke London lagi. Oke. Terus tapi setelah lawan Brighton ini David Washington masuk jadi opsi. Ya. Karena udah selesai. Cuma sampai Minggu, bener-bener cuma sampai Minggu. Cuma hampir Minggu ini ya. Oke. Apa South American tuh? Terus nanggung banget ya. Iya sih. Sehari gitu match bisa. Ya. Terus lu ini nggak kayak aduh sayang banget nih nggak beli striker, atau emang ya udahlah nggak usah beli striker karena kalau enggak nih nggak bakal berkembang nih squad kita yang banyak ini. Jujur per tanggal 10 Januari Chelsea gak ngapa-ngapain udah lepas. Udah lepas aja udah berarti ini klub nggak ngapa-ngapain. Dia kan balikin Chalobah. Iya. Ya coba maksudnya nggak yang ada pergerakan kayak zaman dulu Roman Abramovich kan, sampai detik-detik akhir istilahnya kita ikut nih. Yang kasarnya kayak yang tadi rumor jadi tiba-tiba Torres. Ada nggak ada yang gitu loh. Pertengahan musim Torres. Pertengahan Torres. Kalau Chalobah itu aja bahkan isunya udah dari jauh-jauh hari dan itu emang dirasa dibutuhkan kan. Iya. Nah itu beritanya juga udah dari jauh gitu loh. Karena cedera kan si Fofana sampai akhir musim sama Badiashile. Nanti kita bahas Fofana nanti ya. Nanti kita bahas dulu.
Itu memang karena kasusnya adalah emang dibutuhkan untuk kembali. Gitu. Dan kembali ya konteksnya, bukan mendatangkan. Gitu. Jadi pas ngeliat pertanggal 10 udah Chelsea ngapa-ngapain, jujur udah males ngeliatnya, udah males. Kalau gimana Bang Wanda? Ada yang mau ditambahkan dengan pembahasan ini? Ya gue idem sama Karyo ini. Iya, El Profesor. Anjay. El Profesor. Ada lagi nggak yang lu lihat dari transfer ini? Kalau gua nih jujur ya, gua ngelihat di transfer ini, pemain Chelsea nih istilahnya ya berpengaruh kenapa kemarin kita bisa kalah. Istilahnya Mudryk ini kan gara-gara kasus doping ini nggak main dia kan. Sebenarnya tadi kita di kiri ada Felix. Felix malah dijual. Dan di mana dijualnya Felix ini bukan gara-gara kayak dia butuh waktu main atau enggak. Ini pure adalah karena pemilik kita orang Amerika. Jadi yang gua rasa yang dipentingin adalah tentang finance-nya. Oke, gajinya Felix bakal dibayarin sama AC Milan. Sedangkan kita bakal dapat biaya admin untuk peminjaman gitu kan. Dapat lagi masih duitnya paruan kan ya? Pokoknya dapat gitu kan. Terus di AC Milan terbukti debut langsung ngegolin. Naik lagi valuasinya kan. 2 kali untung Chelsea. Terus ada Renato Veiga, bek kiri. Sedangkan sekarang bek kiri kita nggak ada nih pelapisnya Cucurella. Siapa lagi? Pemain akademi. Acempong. Iya. Ben Chilwell dipinjemin juga Crystal ke Palace kan. Kemarin main lagi FA Cup. Nah, di sini juga masuk lagi nih pemikiran cuannya orang Amerika. Si Veiga dipinjemin dengan hitungan yang sama ya berarti. Sama, gajinya dibayarin sama dia. Dapat biaya admin loannya dapat, terus juga valuasi Veiga naik karena dia main di Juventus. Reputasinya makin tinggi, dapat 2 kali cuan Chelsea. Jadi yang dipentingin adalah bukan kayak gimana kita bakal dapat piala FA Cup, enggak. Yang dipentingin adalah gimana caranya ini duit bisa masuk nih, benefit gitu. Tapi harus kali ini harus kita akuin bahwasanya apa yang diomongin Rehan make sense. Iya kan? Ilmu gue dari dulu percaya sama dia. Tai, lu paling jahat sama dia. Dan makanya kenapa kalau mau tahu kalau belum datang yang paling jahat sama lu sebenarnya. Apa sih? Lu percaya? Nah, makanya yang gue bilang kenapa Chelsea lawan Brighton bisa kalah, ada gara-gara transfer plan-nya Chelsea juga. Moral pemain Chelsea kan pasti bilang kayak ini kiri kita cuman Sancho nih. Pemain FM. Ada Mudryk kena ban. Terus satu-satunya yang KDH kan midfielder. Tapi nggak dijual, tetap masih stay nih. Dia bisa kiri. Tapi kan bukan natural posisinya kan. Yang natural posisi kemarin adalah Felix. Jadinya Sancho backupnya Felix nih buat main di Liga Melon. Ternyata lu jual juga. Jadi sekarang cuma Sancho doang nih. Yang lu pikirin mendingan duitnya daripada gimana nih kita buat dapetin FA Cup. Terbukti FA Cup langsung kalah, nggak dapet. Tinggal 2 nih kesempatan kita buat dapet piala, Premier League sama Liga Melon. Nah, mau nggak mau Liga Melon harga mati harus menang. Dan minimal posisi 4. Iya, buat ke Champions League kan. Tapi kalau gue sih mending fokus Liga Melon. Musim depan di Europa League nggak apa-apa. Nanti fokus lagi Europa League. Singkatnya nih ya. Singkat saja. Asik, kagem. Ketika tim lu udah dipegang sama tim Amerika. Owner Amerika. Siap-siap tim Anda jadi sapi perah. Nah, Kroenke, Glazer. Paham. Oh iya, paham. Lu nggak ikutan dia coba. 1, 2, 3. Paham. Asik, nanti lu edit. Jadinya kita nggak bakal dapetin piala, tapi bakal jadi sapi perah. Iya, maksudnya idiom sapi perah ini. Sapi kurban? Wah, karena belum Idul Adha. Gimana idiomnya? Karena idiom sapi perah ini semakin nyata ketika lu nggak beli pemain yang dibutuhkan, tapi lu membeli pemain yang menguntungkan. Betul. Yang kesayang, yang investasi banget gitu loh. Iya. Malah Chelsea nggak beli sayap kiri kan kemarin kan, malah tetap beli pemain muda 18 tahun yang belum bisa diregister main. Lu lupa kalau pemain bola itu masih manusia yang bisa cedera, bukan robot. Jangan-jangan Chelsea ini adalah sekarang human trafficking.
Yuk, lu aja yuk. Gua nggak kuat ini, gua nggak bisa kayaknya begini. Udah sikat. Ya karena lu beli pemain gitu kan, yang lu pikirin bukan gimana dia buat dapetin prestasi ngejuarain, tapi yang penting udah lu main di Chelsea, nanti 2-3 tahun lagi harga lu naik, udah lu pasti gue jual gitu. Ya istilahnya nggak human trafficking ya istilahnya ya. Kalau human trafficking kan kesal ilegal banget. Iya, gitu. Ini kan ya menurut gua gitu. Thailand sama Kamboja banget tuh. Wah. Sawadikap. Ada nasi pecel lele Masyo di Kamboja gitu kan. Di Sihanoukville ya. Oke, terus ada lagi yang mau ditambah sebelum kita ke next pembahasan? Udah. Di transfer kayaknya karena emang gue dari awal ya dari gue bilang tanggal 10 Chelsea belum ngapa-ngapain, gue udah males nonton. Jadi emang udah pesimis gitu ya. Udah males. Mending pesimis males dong. Kalau Mas Wanda gimana Mas Wanda? Ya kita nggak bisa ngambil momentum dengan baik aja sih. Itu aja udah. Oke, kita next ke pembahasan berikutnya tentang kabar pemain Chelsea yang terkini. Gimana? Ada berita terbaru apa nih? Ya tadi tuh yuk lu. Ya beberapa update yang tadi ya kan kayak tadi udah disebut-sebut berkali-kali ya. Udah disebut-sebut berkali-kali kalau misalnya nih ada Jackson yang cedera kemungkinan sampai April. Hamstring. Ya kemungkinan sampai April. Terus nggak cuma Jackson yang sampai April, ada juga Lavia. Ya kan, ada juga Lavia yang udah yang musim lalu kita kira dia meninggal. Meninggal beneran. Musim ini nggak kelihatan. Udah mulai ini angsur-angsur sembuh. Udah langsung sembuh cuma tetap kemungkinan baru available di April bahkan. Lu bayangin sekarang baru Februari. Menit bermain dia dikit banget ya. Parah. Padahal kemarin Chelsea ingat banget beli dari Southampton. Nah, di 2-3 minggu ke depan itu yang sampai ketemu ya kita nanti mungkin ketemu di April ya. Itu selain Jackson, Lavia ada juga Fofana udah sampai akhir musim tuh. Dia mungkin 2-3 minggu lagi oke. Iya. Oke. David udah bisa udah ngelatih lagi lah. Atau minimal pasti bakal dimainin di Liga Melon dulu yang kompetitifnya tidak seperti Premier League gitu. Tapi yang ngeri-ngeri sedep nih, gue nggak tahu ini harus jadi kabar gembira atau kita deg-degan lagi. Mahrez said apa tuh? Reece James is available. Karena tapi kita ngelihat ya historinya dia kaki kaca banget. Nah, itu kayak wow tapi ya gitu. Tapi kemarin Reece James dimainin ya belum di Premier League, walaupun kayaknya kemarin sempat Premier League, tapi kayaknya bakal dimainin di Liga Melon dulu gitu kan. Sampai dia benar-benar FA Cup nggak main kemarin. Nggak main kan? Oke. Ada berita apa lagi tentang kiper Chelsea nih mungkin? Kiper Chelsea udah jelas kemarin, Wan. Maresca udah bilang di press conference-nya. Kiper kita adalah Jorgensen. Oke, kiper Chelsea nomor 1 adalah Philip Jorgensen, bukan Robert Sanchez. Yeah. Mungkin ini ada buat jadi motivasi Sanchez juga buat ngambil posisinya, atau ya udahlah Sanchez pesimis kayak Kepa pergi kemana-mana gitu. Nggak tahu juga. Nggak ada karena emang nggak ada suara banget tuh masalah Kepa ya. Nah kalau menurut lu gimana? Lu bakal suka Philip Jorgensen, optimis nih di gawangnya Chelsea, atau tetap ya udahlah Sanchez aja gitu? Ya harus ada kompetitif ya biar salah satunya berbenah lah kalau misalkan ngelakuin kesalahan gitu. Kalau Mas Karyo? Ya udah kalau kita mau nyoba sekalian, nekat sekalian. Nah, ini mungkin penting juga buat nyoba Philip Jorgensen karena sebelum dibeli sama Chelsea, statistiknya dia adalah penyelamatan terbanyak di La Liga. Betul. Musim sebelum dibeli sama Chelsea, ingat loh. Betul. Jadi kayak yang nepis-nepis Joe Felix kemarin di Barcelona, Robert Lewandowski, Vinicius Junior, Rodrigo itu masih ada kemungkinan masih nempel tuh skill-skillnya di Jorgensen kan? Nah betul Dan satu hal lagi, walaupun emang dia bukan tipikal yang untuk sekarang ya di Chelsea bukan jadi kiper paling wow gitu dari segi save dari segi clean sheet ya, tapi kita bisa lihat track record dia di ijo ya di Melon. Walaupun nggak clean sheet terus-terusan tapi 100% kemenangan, yang itu artinya adalah even kejebolannya dia nggak mempengaruhi mental temennya. Nah itu dia. Beda sama yang dilakukan Sanchez dan juga Onana. Nah dan soalnya lu inget nggak kasusnya Kepa waktu lagi dia drop-dropnya? Oh iya. Sampai dia diteriakin. Yang sama Marcos Alonso sama siapa gitu di match yang di bener-bener nggak percaya itu sama kipernya gitu.
Jadi dia malah ngomelin kipernya kan. Itu kedengeran di live loh. Itu pengaruh gara-gara dia putus sama ceweknya tuh. Itu yang bikin perform Kepa jelek. Walaupun berantem sama Don Sari dulu kan. Mau ngomongin kiper apa enggak nih? Iya, Apa hubungan lo? Enggak, kiper. Ada lagi pembahasannya? Udah sih, sama ya kalau gue sih percaya aja ya. Akhirnya ya ini kata Maresca, tapi gue setuju pada akhirnya. Ya gue bilang our journey in Premier League has been fantastic until today and in the Conference League. Don't forget in last 2 years Chelsea have never been in the top 4. Iya. Nah, dengan kalimat yang segitu dulu aja nih, ya, kita memang harusnya bersyukur sih guys. Masih ada di peringkat 4 ya. Ada sisi iya sih. Iya sih benar. Tapi kan itu lain gak bukan kan gara-gara emang kayak City-nya ngedrop, Spurs-nya nggak konsisten. Malah ada kabar katanya pelatih Spurs tuh mau dipecat tuh. Ya katakanlah hal itu tidak ya paling tidak ya katakanlah paling tidak hal itu tidak terjadi di kita. Ya, dan Chelsea dapat lagi momennya. Nah, itu dia. Jadi kayak maksud gue pas gue lihat ini, iya juga ya. Dan memang targetnya Maresca, targetnya Chelsea juga goalsnya Chelsea, kita bakal di Champions League in 2 season. Oke, dalam 2 tahun gitu kan. Oke. Ada lagi sebelum kita ngomongin tentang laga berikutnya Chelsea ngelawan Brighton kembali, tapi bukan di FA Cup, di Premier League. Ya gue berharap percobaan ya mengkungku gitu kan, Kungku ada di kayaknya bakal Kungku sih ya, nggak mungkin Palmer gitu, gue masih mikir sampai sekarang. Ini kayak bakal jadi pembuktian Kungku yang dimana transfer kemarin mau dijual ke Munchen atau kemana gara-gara bilang butuh menit bermain. Ini adalah saatnya Kungku menunjukkan menit bermainnya dia bahwa dia oke nih kalau jadi starting line up Chelsea di Premier League. Karena paling nggak pas sampai April dia bakal di Premier League juga, melon juga. Wah. Iya. Udah jaminan tempat ya. Iya, siapa lagi? Tapi kalau misalnya ternyata nggak works juga, bakal malah keganti kayaknya nih sama pemain akademi nih. Ini bener-bener penentuan yang Kungku nih di sini nih. Dia punya. Besok cedera. Besok Lawan Brighton langsung cedera. Itu fix dijual si Summer. Atau bakalan ada the next Tammy Abraham nih, striker Chelsea dari pemain akademi. Enggak sih kayaknya. Belum tahu ya bakal siapanya ya. Oke. Gue lagi lebih sering merhatiin F1 ya sekarang. Wah. Mas Wanda gimana nih tentang Chelsea nanti bakal ngelawan Brighton lagi tapi di IPL? Jadi Hamilton cocok ya baju merah ya. Elah. F1 lagi. Keren ya. Kita lagi ngomongin biru nih Chelsea. Sama Carlos Sainz. Red Bull lagi pusing Red Bull. Kenapa emang? Carlos Sainz juga bagus di warna biru ya di Williams. Ganti aja ini MC-nya jadi. Kalau ngomong William gue jadi ingat ini. Ayrton Senna. Michael Schumacher gimana? Mau Schumacher. Nah, kalau Schumacher sampai sekarang belum sadar. Iya. Balik lagi dah. Chelsea lawan Brighton nih di Premier League nih. Belum sadar dia. Iya, tapi kita ngomongin Premier League. Iya, kasihan sama BPJS-nya. Tapi kita bikin program F1 juga kali sih, seru ya? Seru lah. Udah. Banteng. Gimana nih Premier League kita? Ini pertandingannya nanti di hari Sabtu dini hari jam 3. Benar nggak? Ya, betul. Berarti harus pembuka game week 25. Wah, jangan lupa ya FPL-nya ya. Dan kamu mau tahu apa kalau dari saya? Apa? Intinya gini sih, karena tadi dari kalimatnya Maresca yang jadi patokan gua ya. Ya, apapun hasil di match nanti, kalau misalnya finish di posisi 4, alhamdulillah. Ya, nggak ada semangatnya banget ini pelatih. Ya kan bukan gua pelatihnya anjing. Iya, cuma kan gitu. Lu percaya kalau gue yang benci sama lu? Nggak mungkin. Kalau menurut lu gimana ini Bang Wanda? Harus bisa maksimalin. Harus bisa maksimalin kelemahan lawan. Lu kan tahu kelemahan lawan ada di mana. Nah itu eksploitasi ugal-ugalan. Ya, jangan kasih kendor dalam artian serangan terus-terusan gitu. Nggak usah tahan-tahan. Dan untuk back, lu nggak usah mirroring jadi backnya mereka gitu, yang nero ke tengah juga. Lu mesti tahu bahwa mereka punya winger yang sangat amat lincah. Mitoma dan Minteh itu bisa dibilang kayak Taki saudara, kasih banyak saudara gitu. Kanan kirinya sangat amat licin. Jadi kalau bisa lu pantekin ke orang aja, bola pasti bakal aman gitu. Artinya serangan tuh Brighton lebih sering buka serangan dari sayapnya. Entah itu Minteh di kanan atau kiri Mitoma. Gitu. Ya masa lu mau sih Chelsea kalah sama Brighton seminggu sekali? Ya. Gue mah
Kalau kalahnya gara-gara pelatihnya nih. Pelatihnya masih muda 93. Yang dimana umuran dia seharusnya dia jadi masih Wakil jadi presiden? Enggak dong. Jadi pemain yang veteran lah gitu. Ronaldo 40 tahunnya masih main ngejar gol ke 1000. Ini dia 93. Umur 32 tahun. Itu umur gak ada yang tahu emang. Iya sih, iya, jangan, tapi bukan ke situ. Oh, bukan. Itu nggak ada yang tahu, coy. Ada lagi nggak tambahan? Kira-kira bakal kayak gimana nih line up Chelsea? Apa masih sama yang kemarin atau ternyata ada yang diubah? Skornya langsung gimana? Ya gitu, line up dulu dong. Line up. Ini bagus loh pertanyaannya. Kemarin udah kalah, kira-kira bakal masih tetap line up yang kemarin atau Tidak ada bakal pilihan diubah? ya. Tidak ada pilihan. Kemarin kan Anang Jackson, sekarang berarti Kungku kan? Paling itu. Di belakangnya, di belakang Kungku ada siapa? Palmer. Kiri Sancho. Kiri Sancho, kanan Pedro. Pedro, bukan Madueke. Bukan. Pedro Oke, dulu. double pivot di belakang central midfielder ada siapa? Nggak mungkin Lavia. Mois sama Enzo. Lavia kan cedera. Ya kan nggak mungkin Ya, Lavia, gue bilang. Oke. Terus ada bek kanan Chelsea, kira-kira siapa? Rhys James. James, nggak Ya. Gusto. Enggak. Kemarin kan Gusto udah. Udah. Terus central defender, Chalobah tetap bakal dipasang sih. Chalobah sama Colwill gua bilang sih. Colwill. nggak Iya. Tosin. Kemarin Tosin. Kan Tosin dah. Terus kirinya, mau nggak mau Lagi. Cucurella. Kalau bukan Cucurella. Rossi zaman Honda. Kipernya Jurgensen. Jurgensen. Ya. Bayangin, Brighton yang kemarin pemain kuncinya atau pemain terbaiknya udah diambil-ambilin sama Chelsea. Kemarin masih bisa ngalahin Chelsea lagi. Soalnya Mitoma belum diambil. Enggak, sebelumnya kan sebelum ada Mitoma kan Trossard dijual barulah promosi Mitoma jadi first line up kan. Cuman sebelumnya kiper udah diambil Chelsea. Bek kiri Cucurella diambil Chelsea. Midfielder yang bagusnya dia si Caicedo udah diambil Chelsea. KDH kan Leicester. 3 pemain paling bagus itu dari Colwill yang tadinya Gini. defender yang dipinjemin Chelsea yang Dibalikin jadi kunci lagi, di pulangin. Brighton diambil juga Ini sama sedikit Chelsea. terkait dengan skema transfer Brighton ya. Dia memang dimiliki sama orang yang jenius banget. Ya, si Moneyball. Dirtek-nya. Itu kalau lu tahu, dia nggak pusing kalau pemainnya ada yang dibeli. Karena dia udah nyiapin si A nih kalau dibeli ntar gue mesti ganti siapa. Dia udah tahu. Dan dia kenapa tahu? Itulah kehebatan dari squad talent mereka. Gitu. Makanya Bener-bener. itu yang pernah kan squad talent di hire sama Chelsea juga. Squad talent diambil, dia punya squad talent yang mirip juga ilmunya. Oh. Gila nggak tuh? Atau ternyata emang udah ada manual booknya nih Brighton. Iya, legasinya. Gara-gara Moneyball gini kan. Udah ada template-nya. Udah ada template-nya kan. Kayak kemarin kan Trossard nih bagus banget kan. Dibeli lah sama Arsenal. Mitoma sekarang bagus juga. Mungkin beli Munchen sih Mitoma. Ini pokoknya malu-maluin banget Chelsea, di mana Chelsea kalah sama Brighton, pelatihnya sangat muda. Udah bisa ngalahin Chelsea dengan Chelsea transfernya segitu banyak. Terus juga udah bisa ngalahin Chelsea yang dimana pemain sebelumnya, pemain kunci-kuncinya dibeli sama Chelsea semua. Masih bisa ngalahin Chelsea juga. Waduh, dadidau banget. Wadidaw. Kira-kira skor nanti Premier League menurut Mas Karyo terakhir lah ya. Terakhir. Lu dulu. Gue dulu ya. Iya. Ini mau nggak mau sih Chelsea harus menang. Gue mau nyebut 3-0 tapi jelek. Kayaknya nggak mungkin, kemarin udah kalah. Nih gue sebut-sebutin dulu biar nanti dia ngambil kan. 2-1 mungkin kita menang tapi kegolan. Masa Jurgensen kemenang? Itu jawaban kita berdua yang diambil sama kita nggak bisa jawab anjing. Masa Jurgensen kegolan kan? Ya mungkin Chelsea menang 1-0 lah. Iya, realistis. Kalau Mas Wanda 2-1. 2-1. Comeback 1. Oh berarti Chelsea kegolan di awal nih. Di awal. Wah, Itu Chelsea dulu begitu tuh, kebobolan dulu, terus comeback, bikin gol gitu. oh gitu. Iya. Nah, kalau buat Mas Karyo nih, kira-kira berapa skor Chelsea sama yang ngegolin siapa aja? Kita main apa hari Sabtu ya? Main hari Sabtu pagi jam 3. Itu kalender apa? Kalender Jawa. Coba Anjing buka mikir duluan. beton. Wah, iya, Mikir pakai beton. Sionya ular nih 2025. Sabtu Pahing kayaknya. Sabtu Pahing berarti kemungkinan Kayaknya. itu skor ada di 3-1. 3-1. Yang ngegolin siapa? William. Mitoma 2. Lah, kalah dong kita. Kalah dong kita. Kalah. Jangan nonton, gue bete nontonnya itu. Iya. Mitoma 2. Terus Minte 1.
Satu lagi? Caloba Mudah kan blunder. mudah. Wah, 4-1 dong. 4-0. Jadi 4-0. Satunya Verbruggen blunder. Wah, berarti lu nggak yakin Chelsea tapi menang? 3-1. Siapa 3-1. yang ngegolin? Yang golin Sancho 1, Sancho. Kungku 1, Kungku Asik. 1. Verbruggen bunuh diri 1. Wah, 3 tuh. Gila. Chelsea kegolannya sama siapa? Caloba bunuh diri. Wah, Gua ganti, gua udah Caloba lagi FPL. banyak banget ya. Oke, ada lagi yang mau ditambahin sebelum kita tutup episode kali ini? Saya udah gak kepikiran di sini, saya udah bikin kereta ya. Oh, iya. Saya juga harus jemput pacar saya. Tuh. Wih, yang mana nih? Hei, Tadi ngelapin sendiri buat interset. Oke deh teman-teman, thank you banget yang udah nonton Studio Bola kali ini. Doain kita semoga bakal rutin ngupload atau kamu Yeah. bisa DM aja atau mungkin nanti ke depannya bakal ada collab sama siapa? Tungguin. Bener. Atau Bang BG bakal balik lagi? Kita nggak tahu ya. atau mungkin kita bakal di Collapse. sebuah tempat. Di mana? Gua usah disebut dulu. Nah, thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa di-subscribe, di-share ke teman kamu yang suka Chelsea, ke mantan kamu boleh juga, Betul. ke teman kamu, pacar kamu, gebetan kamu boleh. Betul. Di-like dan juga di-komen karena komenan kamu pasti dibaca sama Wanda. Admin. Iya. Kemarin ada yang bilang, ini kenapa sih nguploadnya pas kalau ngupload pasti Chelsea besokannya kalah. Oh, Jangan-jangan iya. nanti lawan Brighton kalah nih. Jangan Menang, sampai ya. menang, menang. Oke deh. Di sini Rehat pamit undur diri. Wanda Paulo Ferreira bunuh diri. Bunuh diri. Bunuh diri. Bunuh diri. Lu apa? Karyo Jeremy Jitap. Bukan dong. Apa? Karyo Kalashnikov. Wih, kalah. Sampai ketemu di Buka Studio kapan Bola juga. berikutnya. Dah.